Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semua dalam kondisi baik ya. Oke, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, Kau beri kesempatan kembali Tuhan, untuk kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami, dan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa menangkap, kami mengerti, bahkan bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Luar biasa sekali. Ya, dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perhatian Tuhan. Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat kehidupan orang-orang benar. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah orang benar ini? Bukankah kita semua manusia berdosa? Ya, jadi kita termasuk orang berdosa. Terus bagaimana? Yang dimaksud ini siapa? Yang dimaksud adalah orang benar itu bukan orangnya itu benar seutuhnya, tidak demikian. Tetapi ya dia juga orang berdosa, tetapi yang dibenarkan. Jadi orang berdosa yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Artinya pelanggarannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kesalahannya sudah tidak diingat oleh Tuhan. Coba lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, saya bacakan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam dia siapa? Dalam Yesus Kristus kita dibenarkan. Jadi bukan karena hidup kita memang benar, hidup kita nggak berdosa, bukan itu. Ya, dia yang tidak mengenal dosa, ini Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah dibuatnya menjadi dosa. Ya, dia diperlakukan seperti orang berdosa. Dia menanggung dosa kita manusia. Sehingga hidup kita dibebaskan dari itu. Hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Sekali lagi, bukan karena kita benar, tetapi kita dibenarkan. Jadi orang benar adalah orang yang dibenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang benar adalah orang yang melakukan kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran. Itulah disebut juga sebagai orang-orang benar. Ya. Yang pertama itu orang yang dibenarkan oleh kasih karunia melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, itulah kita orang-orang percaya. Yang kedua adalah orang-orang yang terus hidup dalam kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju, perhatian Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi Tuhan selalu mendengarkan seruan saudara dan saya. Seruan-seruan orang-orang percaya yang dalam kesesakan, yang dalam pergumulan, Tuhan mendengarkan. Ya, bahkan lebih daripada itu, dia akan melepaskan mereka yang berseru-seru itu dari segala kesesakan. Kalau hidup kita benar di mata Tuhan, bukan hanya baik, saya sering sampaikan. Bedanya apa baik dan benar? Baik itu relatif. Artinya apa yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Tuhan. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik di mata orang lain. Begitu sebaliknya juga apa yang kita anggap orang lain baik belum tentu baik buat kita. Jadi relatif. Tapi kalau kebenaran itu absolut. Kebenaran itu miliknya Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita adalah kebenaran yang sejati. Karena itu kita yang dimaksud kebenaran adalah hidup di dalam Tuhan. Nah, itulah hidup dalam kebenaran. Nah, dikatakan Tuhan melepaskan kita. Tuhan mau menolong orang-orang benar, orang-orang hidup dalam kebenaran. Ketika mereka berseru, Tuhan menolongnya. Ya, tetapi apa dikatakan untuk orang-orang yang jahat, Tuhan menentang. Dikatakan ayat yang ke-17. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi kalau orang yang mau hidup dalam kebenaran, tidak melakukan kebenaran, malah melakukan kejahatan, itu Tuhan menentang. Artinya Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak mau. Tetapi bagi orang-orang yang hidup dalam kebenaran,
Tuhan pasang telinga. Artinya Tuhan selalu ingin mendengar apa yang saudara serukan, apa yang saudara saat ini sedang gumulkan, apa yang saudara doakan, apa yang saudara ingin sampaikan. Tuhan mau mendengar, bukan hanya mendengar, tetapi juga melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Apapun pergumulannya, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga rumah tangga, entah itu perekonomian, entah itu relationship dengan orang lain, entah itu berhubungan dengan pelayanan, entah itu dengan hubungan dengan apa saja. Saudara, ketika engkau hidup benar di mata Tuhan dan ketika engkau berseru kepada Tuhan, maka mata Tuhan, perhatian Tuhan tertuju kepadamu dan telinganya mendengarkan. Bahkan bukan hanya mendengarkan, Dia mau menolong kita, Dia mau melepaskan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini sedang dalam pergumulan, sedang dalam permasalahan yang berat, mungkin bahkan sudah lama. Hari ini mulai yang pertama, hidup benar. Maksudnya apa? Minta anugerah Tuhan, ya, bertobat di hadapan Tuhan supaya oleh kasih karunia kita dibenarkan. Jadi kita tidak diperhitungkan lagi segala dosa-dosa dan kesalahan di masa yang lalu. Yang berikutnya, mulai hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Setelah engkau melakukan itu, apa yang engkau serukan, apa yang engkau doakan, apa yang engkau rindukan, nyatakan kepada Tuhan, sebab telinganya akan mendengarkan. Bahkan Tuhan akan melepaskan saudara dan memerdekakan kita semua dari segala pergumulan, dari segala kesesakan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur. Biarlah Tuhan, kami saat ini Tuhan belajar untuk kami mulai hidup benar, untuk kami mengikuti petunjuk firman-Mu, sehingga kami tidak salah melangkah, sehingga kami tidak tersesat, bahkan kami bisa hidup dalam kebenaran. Kami percaya Tuhan Engkau begitu mengasihi, memperhatikan, bahkan Engkau memasang telinga-Mu, mendengarkan setiap seruan dan doa kami. Lebih daripada itu, Engkau bertindak menolong, membebaskan kami dari segala kesesakan. Terima kasih, kami percaya janji firman-Mu ini digenapi atas setiap kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan hari ini hidup kami, pimpin dan sertai kami ya Tuhan. Jauhkan mara bahaya, virus corona dan segala penyakit yang lainnya. Aman dan selamat dalam lindungan Tuhan, penuh damai sejahtera dan sukacita, bahkan berkat Tuhan menyertai hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, terus kejar kebenaran, hidup dalam kebenaran. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.